Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita jumpa lagi pendengar pemirsa RRI Manado dengan Lintas Magota. Hari ini Selasa 30 September 2025 bersama saya Priscila Balebu. Dan kita awali informasi kali ini dari RRI Manado dalam Lintas Berita Magota. Indonesia Menari, sebuah gerakan menari bersama di pusat perbelanjaan yang diinisiasi Indonesia Kaya kembali hadir tahun ini. Acara ini mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan tarian tradisional Indonesia dengan konsep modern dan menyenangkan. Indonesia Menari, sebuah gerakan menari bersama di pusat perbelanjaan yang diinisiasi Indonesia Kaya kembali hadir tahun ini. Acara ini mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan tarian tradisional Indonesia dengan konsep modern dan menyenangkan. Mengusung kampanye menari di Mall, Indonesia Menari 2025 digelar di pusat perbelanjaan indoor yang tersebar di 11 kota di seluruh Indonesia, mencakup Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, serta kota-kota baru seperti Surabaya, Balikpapan, Manado, Bekasi, dan Karawang. Selain menampilkan keindahan seni tari, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan musik yang menarik, sehingga masyarakat dapat menyaksikan keseruan Indonesia Menari 2025. Sally Asril selaku program manajer Indonesia Kaya mengatakan seluruh rangkaian acara ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mengenal lebih dekat tentang Indonesia Menari dan berpartisipasi meramaikan perayaan budaya yang penuh semangat. Jadi memang salah satu visi misi kami adalah tetap terus melestarikan tradisi tarian dan khususnya untuk memang di generasi muda ya. Jadi memang sekarang ini generasi muda itu kan memang kita lihat ini masih sangat butuh knowledge, butuh pengetahuan tentang tari-tari tradisi, dan sementara kan emang di Indonesia kan tarian kan banyak sekali ya. Jadi memang ini salah satu upaya kami untuk terus melestarikan tarian tradisi dengan cara yang lebih menyenangkan dan lebih fun lah buat anak-anak muda. Diketahui Indonesia Menari hadir dalam bentuk tarian kelompok yang terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 7 orang dan tidak ada rentang umur, dengan para peserta wajib membawakan koreografi tarian yang telah dibuat khusus untuk Indonesia Menari 2025 karya Batara Safegira di Dewan Doro yang diperkaya dengan iringan aransemen lagu-lagu tradisional Indonesia oleh Afli Rev. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kepatuhan masyarakat di Gorontalo dalam membayar pajak masih perlu terus ditingkatkan. Dari 100% target penerimaan, realisasi baru sekitar 40%. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pajak yang dibayarkan tidak akan langsung kembali dalam bentuk uang tunai, tetapi diwujudkan dalam berbagai program pembangunan seperti infrastruktur jalan, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya yang dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan. Kepala KPP Pratama Gorontalo, Primadona Harahap, kepada RRI menegaskan pemahaman tentang fungsi pajak perlu terus diperkuat. Menurutnya, sebagian masyarakat masih menganggap pajak sebagai beban, padahal kontribusi ini merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup bersama. Saat ini capaian penerimaan pajak di Gorontalo masih jauh dari target. Dari 100% target penerimaan, realisasinya baru sekitar 40%. Angka ini menunjukkan masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum tergali optimal. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pajak dalam meyakinkan wajib pajak untuk lebih taat dan tertib. Negara kita kan butuh membiayai jalan, butuh membiayai rumah sakit, butuh bangun sekolah. Jadi itu kan butuh dana. Nah, dananya itu dari mana? Itu dari pajak. Itulah makanya ada pemungutan pajak, tapi itu harus berdasarkan undang-undang ya. Nah, semua pemungutan pajak itu yang berdasarkan undang-undang itu nanti semuanya dikembalikan untuk masyarakat. Masyarakat ya. Dikembalikan ke masyarakat. Walaupun tidak dirasakan secara langsung. Maksud tidak secara langsung itu tidak
melalui kayak seperti bantuan dalam bentuk uang, nggak seperti itu, tapi dalam bentuk membangun rumah sakit, dalam bentuk membangun sekolah, membangun jalan, membangun bendungan seperti tadi Gorontalo ada bendungan Bulango Ulu. Primadona Harahap mengungkapkan pihaknya terus melakukan edukasi dan sosialisasi agar kesadaran masyarakat meningkat. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik secara langsung maupun melalui media, sehingga masyarakat memahami manfaat membayar pajak. Selain pembangunan fisik, dana dari pajak juga digunakan untuk pembiayaan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari RRI Gorontalo, Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah yang pelanggaran terhadap spektrum frekuensi radio menurun. Kecenderungan penurunan itu terjadi setiap tahunnya. Pemerintah pusat mengapresiasi terjadinya penurunan pelanggaran terhadap spektrum frekuensi radio di Gorontalo yang dilaksanakan oleh Balmon Gorontalo setiap tahun. Ini disampaikan Ervan Fakhtur Rahman Adiwijaya, Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital pada Kementerian Komdigi RI saat diseminasi informasi dan edukasi publik kebijakan penggunaan sumber daya spektrum radio pagi tadi. Pemerintah pusat melalui Balai Loka Monitor di daerah terus melakukan pemantauan terhadap penggunaan frekuensi radio di seluruh Indonesia termasuk Gorontalo sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Ia pun merasa bangga setelah mendengarkan laporan yang disampaikan Kepala Balai Loka Monitor Gorontalo atas kecenderungan penurunan pelanggaran penggunaan spektrum radio yang terjadi setiap tahun di Gorontalo. Dengan penurunan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan monitoring sekaligus penertiban terhadap penggunaan spektrum frekuensi yang legal. Memang kecenderungan pelanggaran terhadap spektrum frekuensi itu setiap tahunnya di Gorontalo khususnya semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa kita tidak diam dalam hal ini, terus kita melakukan monitoring dan penertiban terhadap penggunaan spektrum frekuensi yang ilegal dan juga tentunya alat perangkat telekomunikasi. Menyinggung penggunaan 4G di Provinsi Gorontalo sudah mencapai 80%. Ini dikarenakan kawasan pemukiman sudah terkoneksi 4G tersebut. Sedangkan yang sekitar 2% akan dilakukan verifikasi kembali terkait dengan keberadaan di suatu wilayah itu. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5. Selanjutnya kita beralih ke RRI Tahuna. Tindak pidana umum Kejaksaan Negeri memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di Sangihe. Tindak pidana umum Kejaksaan Negeri memiliki peran strategis dalam penegakan hukum. Tugas strategis itu diantaranya melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Noldi Sompi SH belum lama ini. Selain itu, dalam menegakkan hukum, jaksa juga berwenang melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, melengkapi berkas perkara, dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan berkoordinasi bersama penyidik. Untuk seksi tindak pidana umum sendiri, itu kami mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Pra penuntutan, jadi pra penuntutan ini dalam doktrin belum ada kesepakatan tentang pengertian tugas pra penuntutan. Karena KUHP tidak memberi pengertian, para pakar umumnya mengartikan tugas pra penuntutan itu sebagai pelaksanaan penelitian berkas perkara yang diterima dari penyidik. Sompi menjelaskan, jaksa juga memantau perkembangan penyidikan setelah menerima SPDP. Bila petunjuk telah dipenuhi, maka perkara dinyatakan lengkap atau P21, sehingga tersangka dan barang bukti dapat diserahkan kepada jaksa untuk proses selanjutnya.
Menurutnya, penentuan dilakukan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri agar dapat diperiksa dan diputuskan oleh hakim melalui sidang terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jumel Johanis melaporkan. Dari Tahuna kita menuju ke Talaut. Kodim 1312 Talaut bersama Pemda dan stakeholder terkait laksanakan panen raya padi di Ambela sebagai bagian dari program mendukung ketahanan pangan. Bertajuk kegiatan panen raya padi dari desa untuk ketahanan pangan negeri, Kodim 1312 Talaut bersama Forkopimda, kelompok tani dan elemen terkait melaksanakan panen padi di lahan persawahan desa Ambela seluas 0,5 hektar, Kecamatan Melongane, Senin 29 September pagi. Komandan Distrik Militer dan Dim 1312 Talaut Letkol Arhanud Jano Yudhistira dalam laporan kegiatan menyampaikan lahan yang ada untuk persawahan sesuai data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian total seluas 125 hektar. Dari luas lahan tersebut yang sudah tertanam seluas 38 hektar dan sudah panen 30 hektar. Lanjut katanya, masih ada persawahan di daerah Sadap 7 seluas 70 hektar yang saat ini belum bisa terairi karena kerusakan irigasi atau sistem pengairannya. Kegiatan hari ini adalah hasil kerjasama antara dari pemerintah daerah, TNI, maupun Polri maupun dengan Dinas Pertanian. Ke depan harapan untuk luas tambah tanam semakin bertambah, masyarakat semakin semangat untuk menanam sehingga swasembada pangan bisa terjadi dan terkabulkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Sementara itu di tempat sama, Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita mengapresiasi panen yang dilakukan dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional lewat swasembada pangan. Hari ini kita lihat sendiri kita sudah bisa memanen. Ini atas program Bapak Presiden. Panennya cukup bagus ini. Ya, kita lihat sekarang masyarakat berbondong panen. Harapan saya ke depannya bisa lebih dari sini. Bisa lebih, jangan cuma 1-2 hektar, tapi kalau bisa masyarakat lebih bercocok tanam lagi dalam pertanian. Terima kasih. Pada kesempatan tersebut, Alfianti Hamen, salah seorang warga Desa Tarun Selatan, selaku pemilik lahan menyampaikan apresiasi dan reward atas kemenunggalan TNI AD khususnya Kodim 1312 Talaut dengan rakyat. Berterima kasih kepada para bapak-bapak yang dari TNI karena atas bantuan mereka yang sudah membersihkan bendungan, bahkan irigasi yang ada di Ambela sampai Tarun ini. Ya, akhirnya ini dampaknya kami sudah bisa menanam padi karena sudah mendapat air yang mencukupi sampai di tempat ini. Terima kasih. Kegiatan turut dihadiri dan Lanal Melongane Letkol Laut Yogi Kuswara, Wakapolres Kepulauan Talaut Kompol Kresman Mulalinda, PLT Kasih Intel Kejari Talaut Desliana Sitorus, perwira staf dan anggota Kodim, pejabat di lingkup Pemda, pemerintah kecamatan dan desa, serta penyuluh pertanian. Diketahui, padi sawah yang ditanam merupakan varietas Impari 32 HDB atau hawar daun bakteri. Ini adalah varietas padi sawah irigasi, hasil pesilangan yang unggul. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI, informasi dari Talaut mengakhiri untuk Warta Berita Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi Selasa 30 September 2025. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.